Shalom, Om. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan ibadah di pagi hari yang cerah ini, baik di dalam gereja maupun lewat virtual Zoom di rumah masing-masing, sebelum kita mulai ibadah ini, marilah kita satukan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa. Berdoa selesai. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai 3. Ayat 3 kita diundang bangkit berdiri. Bagimu Tuhan nyanyianku. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah.
sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami, supaya jangan tersesat dari jalan yang benar. Ya Yesus, ya Tuhan Yesus, teguhkanlah iman percaya kami kepadamu melalui Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1 dan 2. Telah kutemukan dasar kuat. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan. 1. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. 2. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau beribadah kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya,
atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa terhadap anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Dihapuskanlah dosaku. Ayat kedua, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa merendahkan diri untuk mengakui dosa kita di hadapan Allah. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan Allah, tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 402, ayat 1 dan 2, Kuperlukan Juru Selamat.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis pada kitab Yesaya 6 pasal 9, ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin, dahan pon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, serta yang memelihara dalam hatinya. Amin. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 376, ayat 1 dan 2. Ayat kedua, jemaat diundang bangkit berdiri. Ikut Dikau saja Tuhan. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Pembacaan Warta Jemaat Minggu tanggal 6 Februari 2022. Shalom. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih dan anugerah-Nya yang senantiasa menyertai kehidupan kita masing-masing, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat beribadah di tempat ini maupun lewat virtual Zoom dari rumah kita masing-masing. Kedua, nama minggu kita pada saat ini adalah minggu kelima setelah Epifania. Topik firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti adalah menjadi pengikut Kristus. 3 persembahan kita pada minggu yang lalu, tanggal 30 Januari 2022, persembahan kantong pertama 125, kantong kedua 121, kantong ketiga 119.000. Diterima persembahan bulanan dari keluarga Sitwa P. Kulungan 150.000. Diterima persembahan bulanan dari keluarga A. Simatupang 150.000. Diterima persembahan bulanan dari keluarga K. Sambali 150.000. Diterima ucapan syukur dari keluarga NN 300.000. Diterima persembahan dari keluarga Situa M. Silalahi 1 juta. Diterima persembahan bulanan dari keluarga Nyonya LH Simatupang 150.000. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persembahan tersebut demi kemuliaan nama-Nya. Sebelum kita melakukan persembahan dari kantong pertama dan kedua, marilah kita sama-sama angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan seterusnya. Gembala baik bersulin nan merdu.
Ya Tuhan, Engkaulah Sang Gembala yang senantiasa, yang setia menuntun kami ke dalam air yang jernih dan bening, dan juga ke dalam rumput yang hijau, supaya kami boleh menikmatinya, dan kami bersyukur olehnya, dan kami memuliakan Tuhan darinya. Bapa di surga, kami juga bersyukur atas segala anugerah pertolongan-Mu di dalam hidup kami, yang tetap menolong kami, menyertai kami, dan mendampingi kami, juga senantiasa membela kami dalam setiap perkara-perkara dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebentar kami akan menyampaikan sabda Tuhan. Biarlah melalui sabda ini hati kami boleh diterangkan, hati kami boleh mengerti akan setiap rencana Tuhan atas hidup kami, agar kami boleh mengerti atas sebuah panggilan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bersabdalah Engkau ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian yang di tempat ini maupun yang dari rumah, mari kita buka firman Tuhan dalam Injil Markus pasal pertama. Injil Markus pasal pertama, kita mulai membaca dari ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita sekalian yang diberi atas judul Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menelusuri danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut Dia. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan pujian kita. Lagi, salam, oras, salam sehat untuk kita senantiasa. Topik firman Tuhan untuk kita pada minggu ini menjadi pengikut Yesus. Menjadi pengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, andaikan kita diberi kesempatan untuk memilih orang-orang yang akan menjadi bawahan kita, kira-kira seperti apa yang kita pilih? Pada umumnya, kita akan memilih yang punya latar belakang pendidikan yang sesuai dengan standar, bukan? Memiliki suatu kapasitas yang dan kemampuan untuk bekerja di bidang dan lain-lain sebagainya. Intinya, orang yang mampu bekerja
secara profesional dan sesuai dengan standar yang ada. Timbul pertanyaan untuk kita sekarang. Apakah Tuhan juga hanya memakai orang-orang yang hebat saja? Apakah Tuhan memilih memakai orang-orang yang pintar saja? Apakah Tuhan juga memilih dan memakai orang-orang yang kaya saja? Apakah Tuhan memakai orang-orang karena melihat bentuk fisiknya saja? Jawaban dari semua pertanyaan tersebut adalah tidak. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja. Kita bisa melihat dalam Alkitab bahwa bahkan memakai orang-orang yang dianggap rendah atau orang-orang biasa untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam kerajaan Tuhan. Contohnya, Musa. Musa itu adalah seorang yang kurang pandai berbicara. Kita contohkan lagi, Daud. Daud hanya pengembala domba dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Yeremia, dalam khotbah kita minggu yang lalu, Yeremia tidak pandai berbicara dan Yeremia juga masih muda. Terus selanjutnya Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Bahkan dalam perikop kita pada saat ini, Tuhan memanggil dan memakai orang-orang biasa seperti Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan mereka hanyalah nelayan yang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh di dalam Alkitab, karena Tuhan memakai orang-orang yang biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan juga memakai orang-orang pintar yang punya pengaruh. Kita contohkan Lukas. Lukas itu penulis kitab Lukas yang merupakan adalah seorang dokter. Paulus juga. Paulus adalah seorang pintar dan mempunyai suatu pengaruh. Jadi dapat disimpulkan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, karena apa yang dilihat Tuhan tidak seperti apa yang dilihat manusia, karena Tuhan melihat hati seseorang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kuncinya bukan karena kekuatan, bukan karena kepandaian atau kekayaan kita dipakai Tuhan, tetapi tanggapan positif yang kita berikan kepada panggilannya itu. Saya ulangi, tanggapan positif atas panggilan Tuhan atas diri kita masing-masing. Saat kita mau dipakai oleh Tuhan, kita mau atau tidak dipakai Tuhan, bukan berarti waktu kita dipakai Tuhan, kita harus menjadi seorang pendeta atau harus sekolah Alkitab, kecuali bagi kita yang memang terpanggil untuk itu. Akan tetapi dipakai Tuhan bisa lewat kehidupan kita. Kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kita menyatakan kasih Tuhan lewat perbuatan-perbuatan kita di dalam kehidupan kita. Kita bisa membantu pekerjaan Tuhan lewat doa kita, lewat daya dan dana. Dalam doa, kita bisa berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Dalam daya,
kita bisa ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Misalnya menjadi singer, menjadi pemain musik, dan lain-lain sebagainya. Di dalam dana, kita bisa menopang pelayanan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Saya yakin kita semua mau dipakai oleh Tuhan, bukan? Pertanyaan adalah, bagaimana sikap, bagaimana tanggapan kita saat Tuhan mau memakai kita menjadi alatnya? Kalau bertolak dari pembacaan kita, terutama dalam ayat 17, kita lihat ayat 17, Yesus berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Maka sikap atau tanggapan yang harus dimiliki dalam hal ini merespon panggilan Tuhan. Merespon panggilan Tuhan adalah jawaban panggilan Yesus terhadap diri kita pribadi, lepas pribadi. Di dalam ayat 17 Yesus berkata, mari. Mari artinya ini adalah sebuah kata ajakan. Mari. Ini adalah sebuah kata ajakan, undangan, panggilan, di mana keputusan sepenuhnya ada pada diri kita. Kita mau atau tidak, kalau kita membaca dalam Markus tadi ayat 1 pasal 10 pasal 1 ayat 16 sampai 20 bacaan kita tadi, saat Tuhan Yesus mengajak Petrus dan Andreas, apakah mereka menolak? Tidak. Mereka menerima panggilan Tuhan. Dan kalau kita melihat, bahkan mereka meninggalkan pekerjaan mereka untuk menerima panggilan Tuhan. Dalam hal ini, mereka meninggalkan kehidupan mereka yang lama dan mau menerima panggilan Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan mau memakai kita, tetapi terkadang kita yang mengeraskan hati kita. Kita selalu mengatakan, saya belum bisa, saya belum siap. Salah satu contoh yang sangat mudah bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, datang ke tempat ini ataupun mengikuti ibadah ini dari rumah, karena saat ini kita masih masa pandemik. Ini merupakan suatu respon sikap yang baik terhadap panggilan Tuhan kepada kita. Mungkin saat Bapak Ibu Saudara sekalian ke tempat ini, meninggalkan segala kesibukan, meninggalkan segala pekerjaan, ini merupakan langkah awal yang baik untuk merespon panggilan Tuhan, untuk siap dipakai Tuhan dalam hidup kita. Amin. Akan tetapi, jika untuk datang beribadah saja atau untuk datang berdoa saja kita tidak mau, bagaimana Tuhan mau memakai kita? Perlu kita ingat bahwa dibutuhkan suatu kerelaan yang didasari oleh kesadaran penuh untuk memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Bukan karena merasa terpaksa atau dipaksa. Kerelaan mencakup kesiapan kita dalam melepaskan keinginan-keinginan atau harapan-harapan pribadi di dalam kehidupan kita. Sekarang jawabannya ada di tangan kita masing-masing.
mau atau tidak menjawab panggilan Yesus dalam kehidupan kita, serta meninggalkan kehidupan kita yang lama. Yang kedua, bagaimana sikap atau tanggapan kita untuk dipakai oleh Tuhan? Dalam hal ini, merespon panggilan Tuhan artinya ikutlah teladan dan perintah Yesus. Ayat 17, Yesus juga berkata, ikutlah aku. Kata ikutlah aku merupakan suatu kata perintah. Tadi ajakan, mari. Sekarang kata perintah. Ketika kita sudah menjawab ya terhadap panggilan Tuhan, maka Tuhan ingin kita mengikut Dia. Kata ikutlah itu merujuk kepada sikap yang mau melangkah di belakang Yesus. Pada saat ada seorang yang menyuruh kita untuk mengikutnya, apakah kita akan berjalan di depan orang tersebut atau di belakangnya? Pasti kita akan berjalan di belakangnya, bukan? Mengikut kemana dia pergi. Dan kita melihat bagaimana Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan murid-murid lainnya selalu mengikuti kemanapun Yesus pergi. Dalam hal ini, Tuhan Yesus mau kita mengikut teladan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Selama Tuhan Yesus berada di bumi, banyak hal yang Tuhan Yesus ajarkan lewat perbuatan dan perkataannya. Inilah yang harus kita ikuti. Perlu kita ingat bahwa saat kita mengikut manusia, manusia bisa mengecewakan kita. Kenapa? Karena manusia masih bisa berbuat salah. Akan tetapi, jika kita memandang Yesus sebagai salah satunya teladan yang harus kita ikuti, maka kita tidak akan dikecewakan. Salah satu contoh yang bisa kita teladani dari Yesus adalah kehidupan yang penuh kasih. Inilah sikap yang harus kita miliki. Maukah kita melihat sekitar kita dan melakukan apa yang pernah dilakukan Yesus? Maukah kita mengikuti semua teladan Yesus? Jika kita mengikuti, kita mengaku murid-murid Yesus, pengikut Yesus, orang Kristen, seharusnya kita mengikuti teladan Yesus. Jika perbuatan dan perkataan kita tidak seperti Yesus, dapatkah kita disebut sebagai pengikut Yesus? Memang dalam mengikut teladan Yesus, kita harus memiliki suatu komitmen. Mungkin kita mencoba menjawab, kita kan masih manusia biasa, masih bisa berbuat salah. Tapi siapa juga yang bilang kita bukan manusia? Jika dilihat dalam pembacaan kita, Petrus salah satu contoh yang masih melakukan kesalahan, bahkan sampai menyangkal Yesus. Akan tetapi kita melihat bagaimana kehidupannya setelah dia menyerahkan dirinya dan seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan memakai dia dengan luar biasa, dan saya yakin Tuhan juga akan memakai saya
memakai Bapak Ibu sekalian dan kita semua manusia bisa untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Asalkan kita mau mengikut teladan Yesus dan menyerahkan diri kita seutuhnya kepadanya. Yang terakhir, bagaimana sikap atau tanggapan kita untuk dipakai oleh Tuhan. Dalam hal ini, merespon panggilan Tuhan adalah siap dibentuk, siap dipakai oleh Yesus. Ketika yang diucapkan Yesus dalam ayat 17, kujadikan, Bapak Ibu Saudara, kujadikan. Kata ini menunjuk kepada apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan. Kujadikan. Jika dilihat dalam teks ini, Petrus dan Andreas adalah seorang penjala ikan. Akan tetapi, ketika mereka mau menerima panggilan Tuhan serta mengikut Tuhan Yesus, maka Yesus menjadikan mereka bukan lagi sebagai penjala ikan, melainkan menjadi penjala manusia. Dalam hal ini, Tuhan memakai apa yang ada pada mereka. Yang awalnya menjala ikan, sekarang menjadi menjala manusia. Jadi dapat diaplikasikan kepada kita adalah Tuhan akan memakai apa yang ada pada kita. Misalnya, masa lalu kita, pekerjaan kita, talenta kita, atau apapun itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Kita bisa melihat banyak contoh dalam Alkitab. Musa yang hanya memiliki tongkat misalnya. Tongkat itu dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Tongkat itu bisa berubah menjadi ular. Tongkat itu yang dipakai untuk membelah laut Teberau. Daud yang awalnya seorang pengembala domba dan pelataran sebagai pengembala domba seperti tongkat dan senjata untuk mengalahkan binatang-binatang buas. Daud yang awalnya mengembalakan domba, Daud dipakai Tuhan untuk mengembalakan umat Israel. Kedua, Paulus. Paulus itu dulunya adalah yang ekstrim dan radikal dalam menganiaya orang-orang Kristen. Dipakai Tuhan juga secara ekstrim dan radikal untuk membela Injil. Oleh sebab itu, Tuhan bisa memakai apa saja yang ada pada kita, baik itu pekerjaan kita, masa lalu kita, talenta kita, apapun itu bisa dipakai Tuhan. Tuhan mau jadikan kita, saya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, sebagai alat untuk kemuliaan, dengan menyerahkan segala kehidupan kita untuk dibentuk Tuhan. Maka saya percaya di kekerelaan kita, semua kita bisa menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, di kantor, di pasar, di sekolah, kita akan menjadi alatnya Tuhan. Asalkan kita mau dijadikan Tuhan sesuai dengan rencana dan maunya Tuhan, bukan rencana dan maunya diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah 3 sikap
tanggapan yang harus kita miliki untuk dipakai Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, yaitu menjawab panggilan Tuhan dan meninggalkan kehidupan kita yang lama. Saat kita sudah menerima panggilan Tuhan dan meninggalkan kehidupan kita lama, maka kita harus mengikuti teladan Yesus dan kita siap dibentuk dan dipakai Tuhan. Jika kita memiliki ketiga sikap ini, saya yakin dan percaya dimanapun, kapanpun, dan walaupun kita hanya orang biasa yang mungkin tidak diperhitungkan oleh dunia ini, kita akan bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasanya di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Supaya melalui diri kami Tuhan, kami boleh mendengar, melihat dengan segala kerelaan hati atas segala panggilan Tuhan atas diri kami. Supaya kami memiliki komitmen dalam kehidupan kami atas segala panggilan Tuhan dalam hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan dalam setiap talenta dan setiap yang kami miliki dalam kehidupan kami, boleh kami pakai dalam hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah kami pada saat ini. Biarlah Tuhan, melalui ibadah kami ini menjadi pujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita naikkan bibir kita dari Kidung Jemaat nomor 424, seraya kita mengumpulkan persembahan kita yang ketiga. Menginginkan dagu bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkanmu. Dan sopan selalu ketika ku
Marilah kita serahkan persembahan kita ini di hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Salam sehat. Sampai ketemu di minggu depan. Oras.